Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang pada mata kuliah analisis real tentang bilangan real untuk kelas bilingual, di mana slide-nya saya sediakan dalam bahasa Inggris dengan sumber real analisis Bartel. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang sifat aljabar dan sifat urutan dari bilangan real. Sekarang kita akan membahas tentang nilai mutlak, sifat kelengkapan, aplikasi supremum dan infirmum, dan interval. Jadi di sini ada nilai mutlak, kemudian sifat kelengkapan. Sesuai dengan namanya, sifat kelengkapan merupakan sifat yang mencirikan bilangan real dan membedakan bilangan real dengan bilangan lainnya, himpunan bilangan lainnya. Supremum dan infimum berhubungan dengan nilai merupakan bentuk dari sifat kelengkapan, kemudian aplikasinya, dan juga interval, aplikasinya pada interval. Oke, langsung aja kita bahas tentang yang pertama, tentang nilai mutlak. Nilai mutlak telah kita bahas pada beberapa mata kuliah sebelumnya seperti kalkulus dan juga aljabar. Oke, perhatikan. Pertama kita lihat lagi definisinya, karena di sini kita asumsikan kita mempelajari dari awal. Definisi nilai mutlak yaitu mutlak A sama dengan A jika A besar dari 0, 0 jika A sama dengan 0, negatif A jika A kecil 0. Definisi ini diturunkan berdasarkan sifat trikotomi, yaitu jika A elemen real, maka tepat satu dari pernyataan berikut benar. Ini sifat trikotomi. Berikut benar. Apa itu? Yaitu yang pertama A besar 0, yang kedua A sama dengan 0 atau A kecil 0. Jadi nilai mutlak memberikan nilai yang selalu positif. Atau di sini kalau kita tinjau ke definisi P, mutlak A itu selalu elemen P. Kalau sifat trikotomi terkait P berarti A elemen P, A sama dengan 0 atau negatif A elemen P. Jadi di sini negatif A mutlak A sama dengan negatif A. Ini berhubungan dengan definisi kalau negatif A elemen P. Berarti bilangan mutlak selalu masuk ke dalam kategori bilangan non negatif, yaitu kalau negatif atau positif dia positif, kalau 0 dia 0. Ya, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut. Contohnya misalnya kalau saya cari mutlak dari 8 besar 0, berarti ini sama dengan 8. Kemudian mutlak dari 0 berarti 0, karena kalau 0 untuk A sama dengan 0. Kemudian mutlak dari negatif 6 berarti sama dengan negatif A, berarti negatif dari negatif 6. Negatif menjadi positif 6 pada sifat kelengkapan. Pada sifat aljabar itu sudah kita bahas, negatif dari negatif A sama dengan A. Oke. Selanjutnya kita lihat beberapa teorema yang mendukung. Yang pertama yaitu mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Ya, di sini kita bisa juga memakai sifat trikotomi. Kita lihat nilai dari AB. Untuk bukti yang A, perhatikan mutlak AB itu sama dengan 0 jika salah satunya 0. Ya, yang pertama AB untuk
AB positif, kemudian 0 untuk AB sama dengan 0, kemudian negatif AB jika AB kecil dari 0. Untuk membuktikannya kita harus tinjau kasus per kasus. Kasus pertama, jika AB besar 0. Menurut teorema di sifat urutan, AB besar 0 jika hanya jika A besar 0, B besar 0, atau A kecil 0, B kecil 0. Hal ini mengindikasikan sehingga mutlak A dikali mutlak B itu sama dengan A dikali B, atau sama dengan negatif A dikali negatif B. Negatif A dikali negatif B akan kembali ke A dikali B. Ya, begitu untuk seterusnya untuk kasus yang lainnya. Ya. Jadi dengan demikian mutlak A dikali mutlak B sama dengan AB, sementara mutlak AB sama dengan AB untuk kasus AB besar 0. Ya, silahkan dibuktikan untuk kasus lainnya. Ya. Jika salah satunya 0 atau ya, kita lanjutkan saja mungkin. Yang kasus kedua yaitu AB sama dengan 0, berarti salah satunya 0, sehingga mutlak A dikali mutlak B juga 0 karena salah satunya juga 0. Jadi dia akan selalu sama. Dan yang terakhir yaitu kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga di sini saya buat di sini, kasus ketiga yaitu A mutlak AB sama dengan negatif AB untuk AB kecil 0. Ya, kita perhatikan pada sifat urutan kita sudah mengenali AB kecil 0 jika salah satunya A kecil 0, B besar 0, atau sebaliknya, vice versa. Jadi kita cukup mengkaji satu kasus saja, sehingga mutlak A sama dengan negatif A, sementara mutlak B sama dengan B. Di sini kalau kita kalikan mutlak A dikali mutlak B sama dengan negatif A dikali B, terus sama dengan negatif AB. Jadi lagi-lagi mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B, yaitu sama-sama negatif AB. Ya. Oke, begitu juga untuk kasus yang B, yaitu mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di sifat urutan kita tahu A kuadrat selalu besar sama 0. Sehingga A kuadrat sama dengan jika A-nya kita tergantung, kalau kita buktikan dari A kuadrat ke sini seperti ini, jadinya ini A dikali A. Kalau A-nya kecil 0, berarti ini tetap juga sama dengan negatif A dikali negatif A, atau ini mutlak A dikali mutlak A, mutlak A kuadrat. Sementara kasus kedua, kalau A-nya besar sama 0, A kuadrat sama dengan A dikali A, dan mutlak A sama dengan A, ini mutlak A kuadrat. Oke, jadi terbukti juga. Oke, begitu juga untuk dua sifat lainnya. Oke, sebelum meninjau silahkan dipahami dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, oke, kita lanjutkan untuk sifat yang C dan D. Untuk sifat C, mutlak A kecil besar sama C, kecil sama C jika dan hanya jika A berada di antara negatif C dan C.
Ya, perhatikan sifat yang ini. Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama kita punya misalkan C besar sama 0. C besar sama 0. Yang kedua, kita misalkan mutlak A kecil sama C. Berarti kan mutlak A kecil sama C. Ya, di sini mengakibatkan yang pertama, jika A besar 0, berarti di sini kita punya A besar sama 0, berarti kita punya A kecil sama C. Oke. Yang kedua, jika A-nya kecil dari 0, apa yang terjadi? Maka negatif A kecil sama C. Ketika kita kali dengan bilang negatif, tanda kesamaannya berubah, yaitu menjadi A besar sama negatif C. Jadi kesimpulannya A besar sama negatif C dan kecil sama C. Oke. Ya, oke. Untuk sifat sebaliknya, arah satu lagi diserahkan kepada pembaca. Coba buktikan. Karena di sini perintahnya jika dan hanya jika, berarti coba buktikan. Berarti di sini yang diketahui yaitu jika kita ketahui, misalkan A-nya berada di antara negatif C dengan C, buktikan kalau mutlak A kecil dari C. Oke. Perhatikan untuk yang terakhir, yang D. Untuk yang D, kita tinggal mengganti mutlak. Maaf, ini kita lihat dulu. Untuk yang D, yang pertama kita misalkan A elemen real. Berarti karena di sini perintahnya ini berlaku untuk setiap A elemen real. Berarti yang pertama kita lakukan misalkan A elemen real. Ya, kalau A elemen real berarti ada 3 ketentuan yang berlaku. Yang pertama, kalau A besar sama 0 berarti A kecil sama mutlak A. Oke. Yang pertama. Yang kedua, jika A kecil dari 0 berarti negatif A sama dengan mutlak A, atau bisa kita tulis negatif A kecil sama mutlak A, atau bisa kita tulis A kecil sama atau A kecil sama besar sama tanda kesamaan negatif A. Sementara untuk yang ketiga, kalau A nya sama dengan 0 berarti mutlak A sama dengan A sama dengan 0. Jadi kita punya bahwasanya A berada di antara negatif A dengan A. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian untuk kesamaan segitiga. Oke, kita lanjutkan untuk kesamaan
segitiga. Yaitu yang pertama pada kesamaan segitiga yang bentuk awalnya yaitu mutlak. Jika A, B anggota bilangan real, maka mutlak A ditambah B kecil sama mutlak A ditambah mutlak B. Mutlak A ditambah B kecil sama mutlak A ditambah mutlak B. Ya. Jadi bentuk ketaksamaan segitiga ini juga berlaku secara umum, yaitu jika A1 ditambah A2 sampai AN mutlakkan itu kecil sama dari mutlak masing-masingnya. Oke. Ya, sebenarnya ini kita bisa berikan contoh beragam. Sebelum buktikan kita lihat dulu intuitifnya dengan contoh yang beragam. Misalnya kita contohkan kalau A-nya positif, misalnya A-nya 1, B-nya 2, berarti mutlak A ditambah B sama dengan mutlak 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini sama saja dengan mutlak 1 ditambah mutlak 2. Begitu juga kalau seandainya A-nya negatif 1, B-nya positif, berarti mutlak negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Sementara mutlak negatif 1 ditambah mutlak 2 itu sama dengan 3. Jadi lagi-lagi yang mutlak A ditambah B kecil dari mutlak A ditambah mutlak B. Yang ketiga kalau keduanya negatif, A nya negatif 1, B nya negatif 2, berarti mutlak dari negatif 1 dikurang 2 sama dengan 3. Sementara mutlak negatif 1 ditambah mutlak negatif 2 sama dengan 3 juga. Jadi karena itu nilai dari mutlak A ditambah B kecil daripada mutlak A ditambah mutlak B atau sama. Oke. Jadi itu pemaknaannya secara intuitif. Ya, selanjutnya bagaimana cara membuktikan bahwasanya A ditambah B kecil sama mutlak A ditambah mutlak B? Oke, yang pertama perhatikan. Sebelumnya kita memiliki sifat kalau mutlak A kalau A itu berada di antara mutlak A dengan negatif mutlak A. Sementara B juga berada di antara negatif mutlak B dengan mutlak B. Kalau kedua ruas kita jumlahkan, berarti kita pilih negatif dari mutlak A ditambah mutlak B untuk ruas paling kiri. Ini kecil sama dari yang di tengah A ditambah B, dan yang di paling kanan kecil sama pula dari mutlak A ditambah mutlak B. Perhatikan di sini. Perhatikan sifat C, mutlak A di antara C dan negatif C jika dan hanya jika mutlak A kecil sama C. Berarti dari sini kita punya jika dan hanya jika berdasarkan teorema C kita dapatkan mutlak A ditambah B kecil sama mutlak A ditambah mutlak B. Ya. Dengan demikian kesamaan segitiga telah kita buktikan. Kita sudah melihat pembuktian secara formal dan juga contohnya. Sekarang kita lihat selanjutnya akibat dari kesamaan segitiga. Yang pertama, kita mulai lihat dari sifat A dan sifat B. Kita lihat dulu dari yang lebih mudah, yaitu sifat yang pertama. Oke, kita lihat dari sifat yang kedua. Yang kedua cukup mudah membuktikannya, yaitu kita tinggal lihat. Perhatikan yang B, kita tinggal mengganti mutlak A dikurang B. Itu bisa kita tulis dengan sama dengan mutlak dari A ditambah negatif B, yaitu dengan sifat aljabar bilangan real. Oke. Sementara dengan ketaksamaan segitiga ini kecil sama mutlak A ditambah mutlak negatif B. Sementara mutlak negatif B sama dengan mutlak B. Jadi ini sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi akibat B dapat dibuktikan dengan mudah. Ya, oke.
Selanjutnya yang terakhir kita lihat sifat yang A, kita tuliskan di sini. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya. Ya, berarti kita bisa juga meniru pembuktian yang dilakukan sebelumnya, yaitu pembuktian kesamaan segitiga untuk membuktikan nih. Yang pertama, kita harus melihat bahwasanya mutlak A dikurang B pasti berada di antara A dikurang B dengan negatif mutlak A dikurang B. Ya. Untuk itu kita akan menuju ini. Nah, bagaimana cara kita menujunya? Ya, berarti kita perhatikan bahwa jika saya punya B itu pasti sama dengan B ditambah A dan dikurang A. Kemudian berarti saya bisa membuat mutlak B sama dengan mutlak dari A ditambah B dikurang A dengan sifat asosiatif. Berarti di sini saya punya ini sama dengan mutlak A kecil sama dengan kesamaan segitiga kecil sama mutlak A ditambah mutlak B dikurang A. Sementara mutlak B dikurang A sama dengan mutlak A ditambah mutlak A dikurang B. Jadi dari sini saya punya mutlak B dikurang A, mutlak A itu kecil sama mutlak A dikurang B. Oke. Dengan ide yang sama, yang kedua dengan ide yang sama, dengan cara sama DCS, dengan cara yang sama, saya bisa mengeset A sama dengan A ditambah B dikurang B. Sehingga di sini nanti saya peroleh di sini nanti mutlak A dikurang mutlak B itu kecil sama mutlak A dikurang B. Ya, tinggal mengali ini dengan negatif, berarti kita punya mutlak A dikurang mutlak B kecil sama mutlak A dikurang B dan besar sama negatif mutlak A dikurang B. Ya, ini berlaku jika dan hanya jika mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B kecil sama mutlak A dikurang B, juga dengan sifat C. Oke. Silakan dipahami dulu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh-contoh untuk lebih memahami tentang nilai mutlak. Sekarang kita perhatikan contoh yang pertama, yaitu tentukan himpunan A yang memuat semua solusi dari mutlak dari 2x tambah 3 kecil sama 7. Ya, di sini kita bisa memakai salah satu sifat tadi. Misalnya saja di sini sifat C juga. Nah, sifat C ini paling laris kayaknya dari tadi ya. Sifat C yaitu jika mutlak 2x ditambah 3 kecil sama 7 itu berlaku jika dan hanya jika 2x ditambah 3 berada di antara 7 ini kecil 7 dengan negatif 7. Selanjutnya kita tinggal modifikasi sehingga tersisa x yang di tengah. Pertama kita kurangi 3, berarti kita punya 2x kecil dari 4 dan besar dari negatif 10. Kemudian kita bagi 2, berarti x berada di antara negatif 5 dengan 2. Jadi himpun penyelesaiannya yaitu kita punya himpun penyelesaiannya di sini. Kita dapat himpun penyelesaiannya yaitu A nya itu sama dengan himpunan x elemen real di mana negatif 5 kecil x kecil dari 2. Oke.
Ya, selain itu, di sini kita juga bisa menggunakan sifat yang lain. Ya, kita lihat di sini mutlak A dikuadratkan sama dengan sifat B, sama dengan A kuadrat. Gitu. Ya, perhatikan. Tapi ini agak rentan memakai sifat yang kedua ini. Lebih aman maka yang pertama. Perhatikan, mutlak 2x ditambah 3 kita tahu dia selalu besar sama 0. Berarti kalau dikuadratkan ini akan berlaku. Berarti karena mutlak 2x ditambah 3 kecil dari 7 itu berlaku jika dan hanya jika 2x ditambah 3 kecil kuadrat kecil dari 7 kuadrat. Jadi dari sini diperoleh kesamaan baru, yaitu 4x kuadrat ditambah 6x 12x dikurang 40 kecil dari 0. Oke, ini saya skip beberapa langkah. Kita bagi 4, berarti kita peroleh x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 kecil dari 0. Berarti x tambah 5 dikali x kurang 5 kecil 0. Karena kecil 0, maaf, di sini x kurang 2. Nah, ini pada sifat urutan kita telah bahas solusi kita samaan seperti ini, yaitu x berada di antara negatif 5 dan 2. Oke, jadi kita memperoleh jawaban yang sama. Begitu juga untuk kasus yang kedua, kita bisa memecah mutlaknya atau mengkuadratkannya. Ya, oke, selanjutnya kita cobakan untuk kasus yang kedua. Perhatikan, kita punya mutlak x dikurang 1 kecil daripada mutlak x. Berarti ini berlaku jika dan hanya jika x dikurang 1 kuadrat kecil sama mutlak x kuadrat. Berarti dari sini kita peroleh jika dan hanya jika lagi, saya peroleh 2x dikurang 1 kecil sama 0. Ya, karena ini x kuadrat, di sini ada x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Maksudnya 2x tambah 1 sama 0. Ini berlaku jika dan hanya jika x kecil dari negatif setengah. Oke. Mau ini negatif 2x. Jadi jika dan hanya jika x nya besar sama negatif besar sama setengah. Oke. Ya, kita bisa mengecek, misalnya kita cek apakah benar yang berlaku cuma x yang besar dari setengah. Berarti b nya sama dengan x elemen real di mana x besar sama setengah. Jika ingin memastikan, kita cek apakah benar cuma setengah yang benar. Perhatikan, untuk x sama dengan 0 kalau kita masukkan, kalau x nya 0 berarti mutlak 0 dikurang 1, yang satu lagi mutlak 0. Ya, ini hasilnya 1, ini hasilnya 0. Berarti tandanya harusnya besar, sementara tanda yang diminta kecil. Jadi tidak berlaku. Jadi ya, bisa kita buktikan dengan mudah, kita cek dengan mudah. Ya, apakah ada metode lain untuk menjawab ini? Ya, tentu saja ada. Kita menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Cara keduanya, kita bisa menggunakan definisi dari
nilai mutlaknya. Apa definisi dari nilai mutlaknya? Yaitu kalau kita punya mutlak dari X dikurang 1, itu nilainya pasti ada 3. Yang pertama ada 2. Yang pertama X dikurang 1 jika X dikurang 1 nya besar sama 0. Yang kedua negatif dari X dikurang 1 jika X dikurang 1 nya kecil 0. Sementara yang kelompok kedua mutlak X berarti sesuai definisi mutlak X sama dengan X kalau X nya besar sama 0 dan negatif X kalau X nya kecil dari 0. Ya, bagaimana cara mengkombinasikan kedua definisi ini? Ya, karena ini sudah kita bahas sebelumnya pada mata kuliah lain, saya serahkan kepada mahasiswa untuk melanjutkan langkah kerja ini. Oke, silakan dipahami dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, contoh selanjutnya. Ya, contoh ini serupa dengan contoh yang pertama. Jadi sebenarnya di sini salah satu strateginya kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Jadi di sini pada kasus ini saya cuma menerapkan salah satu strategi saja. 2x dikurang 1 kecil sama mutlak x ditambah 1. Berarti kita tinggal mengkuadratkan kedua ruas, yaitu 2x tambah kurang 1 kuadrat kecil sama x tambah 1 kuadrat. Berarti kita punya jika dan hanya jika. Oke, 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 kecil sama x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, dari sini kita peroleh 3x kuadrat dikurang 6x kecil sama 0. X dikali x kurang 2 kecil sama 0. Kita bagi 3, kemudian kita faktorkan. Berarti dari sini ya jelas pula, berarti ini berdasarkan apa yang kita bahas di sifat urutan, dapat solusinya berarti x nya berada di antara 0 dan 2. Nah, sekarang bisa aja kita cek kalau seandainya x nya negatif 1 sudah tidak benar, kalau x nya 3 sudah tidak benar gitu. Oke. Kemudian untuk contoh yang terakhir, nah ini rada sulit. Di sini kita diminta untuk menentukan batas atas dari mutlak fx. Ya, pertama kita perhatikan kita punya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1 per 2x kurang 1. Maaf, ini kurung. Dengan sifat nilai mutlak, berarti mutlak dari fx bisa kita buat sama dengan mutlak dari 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 per
mutlak dari per 2x dikurang 1. Dengan sifat nilai mutlak ini sama dengan mutlak dari 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1 per mutlak dari 2x dikurang 1. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan ketaksamaan segitiga untuk RHS. Ini kecil sama dari mutlak 2x kuadrat ditambah mutlak 3x ditambah mutlak 1, ketaksamaan segitiga. Di bawahnya belum kita papakan bagi mutlak 2x kurang 1. Kemudian bentuk bawahnya kalau nilainya besar berarti dia akan menjadi lebih, kalau yang nilai bawahnya dikecilkan berarti dia akan menjadi lebih besar. Berarti ini akan kecil atau sama pula dari mutlak 2x kuadrat ditambah mutlak 3x ditambah mutlak 1 per mutlak dari mutlak 2x dikurang mutlak 1. Ya, oke. Jadi selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai dari batasan ini. Berarti 2x kuadrat berarti nilai paling tingginya 9, berarti 2 kali 9 ditambah mutlak 3x, x besarnya 3 berarti ditambah 9 ditambah 1 dibagi mutlak dari yang di bawahnya, sehingga nilainya yang kita minta yang lebih kecil, berarti 2 kali 2 4 dikurang 1. Oke, berarti batasnya berarti mutlak dari fx kecil sama kita lihat jumlah di atasnya 28 per 3 28 per 3. Jadi nilai M nya adalah, salah satu nilai M adalah 28 per 3. Tapi bisa jadi kita bisa menemukan yang lebih kecil dari 28 per 3, mungkin saja, karena di sini kita cuma mencari salah satu nilai M saja. Oke. Silahkan dipahami dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kasus ini bisa juga kita lihat secara grafik. Nah, kita perhatikan di sini secara grafik untuk mengeceknya. Ya, yang pertama ini adalah grafik x tambah 1. Kedua, grafik ini adalah grafik dari mutlak 2x kurang 1. Kita lihat 2x kurang 1 kecil sama dari x tambah 1 secara geometris, berarti mutlak 2x kurang 1 berada di bawah x tambah 1. Kita lihat di sini kapan mutlak 2x kurang 1 berada di bawah. Dia berada di bawah sejauh ini, dari sini sampai sini, berarti dari 0 sampai 2. Jadi jawaban yang kita peroleh mirip, bisa ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab ini juga bisa kita gambar aja secara geometris ya. Sebagai contoh ini ya, kita gambar dari x tambah 1, kita gambar mutlak 2x kurang 1, dan kita lihat kapan mutlak 2x kurang 1 berada di bawah kurva x tambah 1. Ya, jawabannya ya di antara 0 dan 2, karena di bawah 0 dia berada di atas, sementara di atas 2 dia juga berada di atas. Oke. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu garis real. Garis real. Nah, jadi sebagaimana yang dibahas di awal-awal, bilangan real tidak dapat kita cacah. Karena itu untuk menyatakan bilangan real dibuatkan garis bilangan real. Ya, yang pertama kita bahas definisi tetangga epsilon. Ya, kita definisikan himpunan V
epsilon A sebagai tetangga dari A. Tetangga dari A sejauh epsilon, yaitu himpunan X bilang real di mana mutlak X dikurang A kecil dari epsilon. Ya, kalau kita buatkan secara geometris, berarti kalau ada garis bilang real, ini adalah A. Nah, yang mana nilai dari V epsilon A? Yaitu kita lihat di sini sejauh A ditambah epsilon dan ke bawah sejauh A dikurang epsilon. Nah, ini adalah daerah V epsilon A. Oke. Ya, sekarang setelah memahami definisi dari neighborhood, kita perhatikan teorema berikut. Misalkan A bilang real, jika X anggota dari tetangga dari A, untuk setiap epsilon besar 0 maka X sama dengan A. Ya, kita lihat X elemen V epsilon A jika dan hanya jika mutlak X dikurang A kecil dari epsilon. Karena berlaku untuk setiap epsilon, berarti mutlak X dikurang A kecil dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Ya, pada kesempatan sebelumnya pada materi sifat urutan kita sudah membahas ini, yaitu jika dan hanya jika mutlak X dikurang A sama dengan 0. Ini juga berlaku jika dan hanya jika X sama dengan A. Oke, jadi teorema sudah kita buktikan. Oke, sekarang perhatikan kasus dan contoh berikut. Misalkan U sama dengan X elemen real di mana X-nya berada di antara 0 dan 1. Berarti U itu adalah himpunan semua bilangan yang berada di antara 0 dan 1, semua bilangan real. Untuk setiap A elemen U, buktikan bahwa terdapat epsilon sehingga V epsilon alpha, V epsilon A himpunan bagian dari U. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, tapi katanya pernyataan ini tidak benar untuk U yang sama dengan X elemen real dengan X-nya berada di antara 0 dan 1, tapi 0 dan 1-nya masuk. Ingat ya, di sini yang pertama U-nya himpunan buka, tapi tidak berlaku jika U-nya himpunan tutup. Tidak berlaku jika U-nya himpunan tutup. Oke. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo. Ya, di sini sebenarnya kita bisa membuktikannya melalui pertama, karena ini dipisahkan untuk setiap A anggota U. Pertama kita misalkan U-nya dulu. Misalkan U-nya sama dengan 0, 1. Himpunan bilangan yang berada di antara 0 dan 1. Misalkan A anggota U. Ya. Misalkan A anggota U. Ya. Kalau A anggota U berarti 1 dikurang A sudah pasti besar dari 0. Berarti kalau kita lihat di sini secara garis real, 1 dikurang A, misalkan A elemen U, maka yang berlaku 1 dikurang A besar 0. Dan tentu juga A-nya besar 0. Sehingga saya cukup pilih epsilon yang sama dengan minimum dari A per 2 dengan 1 dikurang A per 2. Kenapa demikian?
maka V epsilon A itu pasti bagian dari U. Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa demikian? Sebenarnya ada beberapa step yang saya skip. Nanti mahasiswa saya harapkan bisa membaca referensi untuk melengkapinya. Sekarang untuk melihatnya kita lihat saja secara geometris. Kita lihat secara geometris. Kita butuh space yang cukup. Misalnya di sini. Misalkan ini garis real, ini adalah A. A ini berada di antara 0 dan 1. Berarti panjang ini adalah 1 dikurang A, dan panjang yang ini adalah A. Kalau saya ambil A 1 dikurang A per 2 berarti segini. Tapi bisa jadi kesininya lewat. Kalau saya ambil A per 2 berarti segini. Tapi bisa jadi kesininya lewat. Kalau saya ambil yang kecil berarti tidak mungkin keduanya lewat gitu. Ya, karena itu V epsilon A pasti berada di dalam kurung 01. Oke. Kalau saya ambil yang terkecil dari A per 2 dengan 1 dikurang A per 2. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa dia tidak berlaku untuk X-nya himpunan tutup? Nah, ya, kalau X-nya himpunan tutup, pilih 0 elemen U. Kita perhatikan pada garis real. Kalau kita buat seperti ini 01 berarti 0, berarti lingkungan dari 0 adalah ini. Tapi sudah pasti sementara lingkungan dari U yang ini, berarti sudah pasti yang bagian ini nggak masuk anggota U. Jadi tidak mungkin V epsilon 0 bukan himpunan bagian dari U. Oke. Oke, silakan dipahami dulu. Ya. Sekarang kita perhatikan contoh terakhir. Nah. Ya. Kita perhatikan contoh yang terakhir. Jika X dikurang A kecil dari epsilon dan Y dikurang B kecil dari epsilon, bagaimana dengan X tambah Y dikurang A ditambah B? Ya. Kita cukup menulis ulang mutlak dari X tambah Y dikurang A ditambah B itu sama dengan mutlak dari X dikurang A ditambah Y dikurang B. Dengan kesamaan segitiga, ini kecil sama mutlak X dikurang A ditambah mutlak Y dikurang B. Kemudian ini kecil dari epsilon ditambah epsilon, atau sama dengan 2 epsilon. Jadi dikatanya bagaimana dengan mutlak X tambah Y dikurang A ditambah B, berarti ini kecil dari 2 epsilon. Oke, kita lanjutkan. Silahkan dipahami dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini soal latihan untuk bagian ini. Silakan dicoba karena kita sudah cukup banyak contoh tadi, jadi saya tidak membahas lagi yang ini. Ya, silakan dibuktikan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena ini cukup banyak soalnya, silakan pilih 10 dari 19 soal ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat kelengkapan bilangan real.
Ya, misalkan, ya pertama kita lihat dulu sebelum memahami sifat kelengkapan dari bilangan real. Sifat kelengkapan, kita lihat pertama definisi dari batas, kemudian definisi supremum dan infimum, karena sifat kelengkapan berhubungan dengan supremum dan infimum. Ya, perhatikan, misalkan S bilangan misalkan S adalah himpunan tak kosong, subhimpunan tak kosong dari real. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U sehingga S kecil sama U untuk setiap S elemen S. Ya, himpunan bilangan U ini bisa jadi tidak tunggal. Sebagai contoh, misalnya kalau X kecil dari 2, berarti sudah pasti pula kalau X-nya kecil dari 3. Jadi yang U demikian tidak tunggal. Kemudian di bagian kedua, yang B dikatakan terbatas di bawah jika terdapat W sehingga W kecil sama S untuk setiap S elemen S. Itu dikatakan. Dan W juga tidak tunggal. Misalnya kalau S-nya besar sama 2, berarti sudah pasti satu kecil juga daripada S. Oke. Selanjutnya, suatu himpunan dikatakan terbatas jika dia terbatas di atas dan di bawah. Jadi himpunan dikatakan tidak terbatas jika dia tidak mempunyai batas, tidak terbatas gitu. Ya. Jadi ingat, himpunan dikatakan terbatas jika dia terbatas di atas dan di bawah. Sekarang kita lihat contoh. Yang pertama, himpunan yang tidak terbatas sama sekali. Berarti kita punya misalnya bilangan real. Bilangan real itu tidak terbatas. Oke. Contoh kedua, terbatas di atas. Atau bisa juga negatif tak hingga sampai 2 tutup. Yang ketiga, misalnya terbatas di bawah 2 sampai tak hingga misalnya. Yang ketiga, terbatas 2 sampai 6 misalnya. Ini jadi kurungnya bisa buka, bisa tutup. Jadi ini terbatas, sementara yang lainnya tidak terbatas. Jadi tidak terbatas lebih banyak kategorinya. Tidak terbatas itu bisa jadi memang tidak terbatas sama sekali. Yang kedua, bisa jadi terbatas di atas saja atau terbatas di bawah saja. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang definisi dari supremum dan infimum. Misalkan S himpunan tak kosong dari bilangan real. Himpunan S terbatas di atas, maka suatu bilangan U dikatakan supremum jika dan hanya jika yang pertama, U itu batas atas dari S. Yang kedua, jika V adalah batas atas lain, maka U harus lebih kecil dari V. Jadi bisa kita katakan kalau supremum adalah batas atas terkecil, batas atas terkecil. Jadi ada dua kriteria. Yang pertama, U harus batas atas, berarti dia harus pertama batas atas. Yang kedua, dia harus terkecil. Bagaimana cara mengatakan terkecil? Yaitu jika ada batas atas lain, maka batas atas lain harus lebih besar atau sama daripada supremum tersebut. Sebaliknya, infimum diartikan sebagai batas bawah terbesar. Berarti dengan pendefinisian yang tadi kita juga bisa mengartikan infimum dengan cara yang sama. Yang pertama, batas bawah, berarti suatu infimum pasti batas bawah. Yang kedua, terbesar, berarti jika ada batas bawah lain, berarti harus lebih kecil daripada si infimum. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, W dikatakan infimum jika
Yang pertama, W adalah batas bawah. Yang kedua, jika T adalah batas bawah lainnya, maka T-nya harus lebih kecil daripada W. Karena W itu tadi infimum atau batas bawah terbesar. Oke. Ya, kita lihat gambarannya di sini. Ya. Misalnya ini adalah himpunan S. Himpunan S-nya bisa jadi satu interval atau lebih. Ini himpunan S, berarti ini adalah batas atas terkecil, ini batas bawah terbesar. Nah, yang ini semuanya adalah himpunan batas bawah. Yang kelompok di sini adalah himpunan batas bawah. Jadi semua anggota pada garis ini batas bawah. Jadi batas bawah itu ada tak hingga pula banyaknya. Seperti itu juga ke atas. Yang ini berarti batas atas. Nah, ini batas atas. Tapi yang supremum cuma ada satu, yang ini aja. Yang infimum cuma ada satu, yang ini aja. Oke. Jadi kalau kita buat sebagai suatu batas, supremum harus merupakan batas atas terbesar. Atau bisa juga kalau kita gambar secara vertikal. Ya, berarti misalnya ini S. Ini supremum U. Ini infimum. Ini supremum dari S. Ya, berarti yang ke atasnya adalah batas atas, yang ke bawahnya adalah batas bawah. Tapi kalau seandainya di sininya tidak boleh ada batas atas lain. Kalau ada di sini berarti kontradiksi bahwa supremum S di sini. Kalau ada lagi batas atas di sini berarti supremumnya harus geser, atau ini bukan batas atas gitu. Berarti harus ada anggota S di sini. Nah, di sini juga harus ada anggota S gitu. Oke. Kita lanjutkan. Silakan dipahami dulu. Oke. Kita lanjutkan dengan sifat kelengkapan dari bilangan real. Kita mulai dari lemma untuk mendukungnya. Ya, jadi di sini untuk sifat kelengkapan kita membahasnya sebelah saja dulu, yaitu supremum saja. Sebenarnya ini juga berlaku untuk infimum. Ya, suatu bilangan U dikatakan supremum dari himpunan tak kosong S, himpunan bagian dari R, jika dan jika pertama U S kecil sama U untuk setiap S elemen S. Artinya di sini U batas atas. Jadi sebenarnya lemma ini hanya cara lain untuk menyatakan definisi tadi. Yang kedua, jika V kecil U, maka terdapat S aksen anggota S sehingga V kecil sama S. Nah, artinya misalnya seperti ini, yang sifat kedua. Misalnya ini U, ini V. Berarti di antara U dan V ini harus ada S aksen yang merupakan elemen S. Ya, berarti di antara U dan V harus ada. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak ada berarti V menjadi batas atas. Berarti gagal U menjadi supremum. Karena V batas atas dan V lebih kecil daripada U. Jadi kalau ada V batas atas lain, maka di antara V dan U harus ada anggota S. Oke. Selanjutnya kita lihat lemma kedua. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S adalah supremum jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat S epsilon sehingga U dikurang epsilon kecil dari S epsilon. Ya, jadi lemma kedua ini sama juga dengan penjelasan ini sebelumnya. Ya, artinya di sini kalau kita buat misalnya ini U dan di sini ada epsilon. Berarti di antara U dengan epsilon harus ada S epsilon.
Jika tidak demikian, bagaimana? Berarti jika tidak demikian, berarti andaikan misalnya untuk ini bukan pembuktian tapi hanya suatu intuisinya, pandangan intuitif. Andaikan U dikurang epsilon tidak kecil dari itu atau sama saja dengan S ditambah S epsilon ditambah epsilon. Berarti yang pertama S epsilon. Nah, U sama dengan S epsilon ditambah epsilon. Ya berarti ya S epsilonnya lebih kecil daripada U. Ya, bagaimana jika seandainya tidak ada S epsilon yang demikian? Ya. Selanjutnya, bagaimana jika tidak ada S epsilon? Tidak ada S epsilon. Berarti tadi kita mengatakan bahwasanya U itu supremum. Tapi di antara U dengan U dikurang epsilon, di sini maaf, ini tadi salah, ini U dikurang epsilon. Di antara U dengan U dikurang epsilon, misalnya tidak ada S epsilon. Berarti otomatis U dikurang epsilon adalah batas atas jika tidak ada S epsilon di sini. Nah, kalau dia batas atas, apa yang terjadi? Berarti dia lebih kecil daripada U, sehingga U batal jadi supremum. Jadi kalau kita mengatakan U itu supremum, sudah bisa dipastikan bahwasanya di antara U dikurang epsilon dengan U pasti ada S epsilon. Oke. Ya, kita lihat sifat kelengkapan dari bilangan real. Nah, ini yang membedakan bilangan real dengan himpunan bilangan lainnya. Misalnya dengan himpunan bilangan yang paling dekat rasional dan himpunan bilangan kompleks misalnya. Oke. Ya, kita lihat apa bunyi dari sifat kelengkapan bilangan real. Setiap himpunan tak kosong atas bilangan real yang mempunyai batas atas juga mempunyai supremum. Jadi jika S subset dari bilangan real dan S punya batas atas, maka S punya supremum. Oke. Kita lanjutkan. Ya, seperti ini ya, sama dengan yang saya gambar tadi, yaitu misalnya ini U dikurang epsilon. Jika tidak ada anggota S di sini, berarti ini jadi batas atas, sehingga batal U menjadi supremum. Jadi harus selalu ada S epsilon. Bisa jadi tunggal, bisa jadi banyak. Oke. Kita lanjutkan. Kita bahas beberapa contoh di sini. Yang pertama, nomor 1. Kita bahas beberapa contoh soal ini. Yang pertama, nomor 1, S-nya himpunan
X elemen real di mana X besar sama 0. Yang penting ini jelas bahwasanya pertama yang diminta yaitu buktikan bahwasanya S1 mempunyai batas bawah. Kalau buktikan batas bawah, perhatikan 0 elemen real, dan untuk setiap X elemen real untuk setiap X elemen S1 berlaku syaratnya itu X besar sama 0 atau 0 kecil sama X. Jadi ada batas bawah, jadi 0 batas bawah, jadi 0 batas bawah. Kalau untuk membuktikan ada, kita cuma mengatakan saja ada. Ya, bagaimana dengan supremum? Ya, yang kedua disuruh buktikan bahwasanya 0 adalah infimum dari S1 sama dengan 0. Buktikan. Yang pertama tadi kita buktikan 0 adalah batas bawah. Sudah selesai. Oke. Ya, yang kedua, andaikan ada A yang besar dari 0, batas bawah dari S1. Jadi di sini kita asumsikan ada batas bawah lain yang lebih besar daripada 0. Andaikan ada A besar dari 0, batas bawah dari S1. Maka A per 2 juga besar dari 0. Artinya A per 2 elemen S1. Tapi A per 2 kecil dari A, sehingga kontradiksi A batas bawah. Oke. Jadi tidak ada batas bawah lain yang lebih besar daripada 0. Oke. Karena menimbang tempat, selanjutnya kita coba kita pilihkan beberapa soal yang berupa hitungan. Ya, kita lihat contoh kedua. S2 bedanya dengan yang pertama ini cuma besar 0 saja, tapi karena ini buktikan, saya cuma mengatakan aja supremumnya tidak ada, kemudian infimumnya adalah 0. Oke. Kemudian himpunan S3 seper n elemen n. Jadi ini supremumnya 1 dan infimumnya sama dengan 0. Ya, sekarang perhatikan yang pertama. Himpunan S3 sama dengan seper n, di mana n-nya elemen n. Berarti akan kita buktikan kalau supremum dari supremum dari S3 sama dengan 1. Oke. Perhatikan, kalau n elemen n, maka n besar sama 1. Dari sini artinya jika dan hanya jika seper n kecil sama 1. Karena 1 elemen S3, maka
satu supremum. Jadi jika satu himpunan mempunyai maksimum, satu di sini adalah maksimum. Jadi kalau himpunan mempunyai maksimum, maka otomatis maksimumnya akan menjadi supremum. Begitu juga kalau himpunan punya minimum, berarti minimumnya otomatis menjadi infimum. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuktikan infimum dari S3 sama dengan 0? Ya. Ya, di sini sudah ada petunjuk, yaitu dengan menggunakan sifat Archimedes. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Berarti yang pertama dengan nomor 1 tadi, sebenarnya yang pertama yang kita perlukan, yang pertama cek 0 batas bawah. Yang kedua, andaikan X besar 0 batas bawah lain. Ya, karena keterbatasan tempat, maka di sini gunakan sifat Archimedes. Archimedes yaitu ada n, nanti nx, sehingga dia selalu berada di atas x. Ya, pokoknya silakan dibuktikan ya dengan sifat Archimedes. Atau kita juga bisa menggunakan super x, nanti ambil n super x dengan sifat Archimedes. Ya, oke. Silakan dipahami. Oke. Selanjutnya yang hitungan-hitungan nomor 4 misalnya, bagaimana cara mencari supremum dan infimum? Ya. Sebenarnya untuk mencari supremum dan infimum cukup kita cari mana yang paling besar dan yang paling kecil. Contohnya di sini himpunan S4. Kalau n-nya 1, nilainya yaitu 1 dikurang negatif 1 per 1. Ini sama dengan 2. Saya yakin ini akan menjadi nilai terbesar karena selanjutnya penambahan atau pengurangannya di bawah 1. Dan yang paling kecilnya nanti yaitu 1 dikurang 1 per 2 dengan setengah, dapat setengah. Nanti silahkan dicek, infimumnya adalah setengah, supremumnya adalah 2. Coba dibuktikan. Ya, sebenarnya cukup di list saja anggota S4 nih, tapi di sini karena tidak ada batasan tempat, saya tulis saja di sini. Misalnya S4 itu anggotanya yang pertama yaitu kalau n-nya sama dengan 1 diperoleh anggotanya yaitu 2. Kalau n-nya 2 diperoleh anggotanya setengah. Kalau n-nya 3 diperoleh anggotanya 4 per 3. Kalau n-nya 4 diperoleh anggotanya 1 dikurang 4, 3 per 4. Jadi nilai yang di bawahnya ini selalu direda di antara setengah dan 2, sehingga batasnya nanti 2 dan setengah. Jadi minimum 2 setengah, maksimum 2. Maksimum menjadi supremum, infimum menjadi minimum menjadi infimum. Oke. Silakan dilanjutkan untuk contoh soal yang lainnya. Juga berlaku, misalnya di sini satu lagi mungkin untuk yang soal nomor C, cari supremum dan infimum jika ada gitu. Nah, yang C misalnya x kecil dari 1 per x itu jika dan hanya jika x dikurang 1 per x kecil 0. Berarti kalau kita proses x kuadrat dikurang 1 per x kecil 0.
Jadi ada 3 batas nanti. Nah, silahkan dicek. Jadi dari sini kita punya batasan untuk X, yaitu -1, 0, dan 1. Nah, nanti kita lihat mana yang memenuhi. Yang di atas 1 positif. Nah, ini kecil 0 yang minta, ini tidak memenuhi. Di antara 0 dan 1 ini negatif dibagi positif, ini oke. Yang kesininya negatif, yang ini juga berlaku. Ini tidak berlaku, berarti dia mempunyai batas atas yaitu 1 dan batas bawahnya tidak ada. Berarti dia punya supremum sama dengan 1, supremum C sama dengan 1, tapi infimum C tidak ada. Oke. Ya, kita lanjutkan dengan aplikasi dari supremum dan infimum. Ya. Ya, jadi ini adalah beberapa aplikasi dari supremum. Yang pertama yaitu jika A ditambah S sama dengan A ditambah S untuk S elemen S, maka supremum dari A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, misalnya ini sederhana aja sebenarnya sih. Misalkan U sama dengan supremum S. Berarti di sini kita punya S kecil sama U untuk setiap S elemen S besar. Oke. Jadi di sini tambahkan kedua ruas dengan A, berarti A ditambah S kecil sama A ditambah U untuk setiap S elemen S. Berarti A ditambah U adalah batas atas. Nah. Ya. Yang kedua, karena untuk membuktikan supremum ada 2. Selanjutnya, andaikan X batas atas lain. Batas atas lain. Karena X batas atas lain, kita mempunyai berarti A ditambah S pasti kecil daripada X. Artinya di sini S kecil dari X dikurang A. Jadi X dikurang A batas atas dari S, karena ini berlaku untuk setiap S anggota S. Ya, apa akibatnya? Ya. Karena U itu supremum, karena U supremum dari S, maka U-nya pasti kecil daripada X dikurang A. Artinya di sini A ditambah U kecil daripada X. Jadi kalau ada batas atas lain pasti di bawah, di atas dari A ditambah U. Jadi A ditambah U adalah supremum. Sementara di sini A ditambah U itu sendiri sama dengan A ditambah supremum S. Oke. Silakan dipahami dulu. Ya, oke, untuk selanjutnya kita tidak akan buktikan secara detail, tapi kita berikan saja gambaran. Yang untuk nomor 2, misalkan A dan B himpunan dengan yang memiliki sifat
A kecil sama B untuk setiap A anggota A dan B anggota B. Kita akan membuktikan bahwa supremum dari A kecil sama infimum dari B. Ya, jadi secara logikanya, misalkan A elemen A, maka A pasti kecil sama B untuk setiap B elemen B. Artinya A himpunan batas bawah, sehingga untuk setiap A elemen A kecil sama infimum dari B. Karena infimum dari B batas atas, berarti supremum dari A kecil sama infimum dari B. Ya, jadi ibaratnya kalau kita gambarkan himpunan ini, misalnya ini himpunan B, maka himpunan A pasti berada di bawah ini himpunan A. Sehingga ini adalah supremum A, sementara yang ini adalah infimum dari B. Karena itu infimum pasti kecil atau sama dengan supremum A, infimum B. Oke. Oke, kita lihat untuk contoh lain. Kita lihat untuk contoh lain. Kita hilangkan terlebih dahulu coretannya. Ya, selanjutnya perhatikan untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Ya, untuk nomor 3, 4, dan 5, perhatikan bahwa yang pertama, fx kecil sama gx, supremum fx kecil dari supremum gx. Yang kedua, apakah ada hubungan antara supremum fd dengan infimum gd? Dan yang ketiga, untuk fungsi yang terpisah. Oke. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, saya buatkan grafiknya secara grafik. Misalnya di sini adalah grafik dari gx. Misalnya karena fx selalu di bawah, berarti fx di sini selalu di bawah. Ini fx. Kita bisa lihat batas atas dari fx selalu di bawah gx. Jadi yang ini mudah diamati. Yang kedua, untuk kasus kedua, supremum fd dengan infimum gx. Ini supremum fd untuk gambar ini infimum dari gx. Jadi tidak ada hubungannya karena posisi infimum bisa saja berbeda. Jadi ini tidak ada hubungannya. Nah, karena itu silahkan dibuat secara formalnya, ini tidak ada hubungan. Kemudian untuk kasus yang pertama kita akan coba buktikan. Misalkan fg fungsi dengan fx kecil sama gx untuk setiap x elemen D. Sekarang saya misalkan lagi, misalkan U sama dengan supremum dari GD. Nah, berarti untuk setiap X elemen D, GX kecil sama U. Karena Fx selalu di bawah U, berarti ini besar sama F. Sehingga U batas atas dari Fx. Sehingga supremum dari Fd sudah dipastikan kecil sama U. Oke. Mungkinkah sama? Ya, sama. Kalau pada kasus sama, ya mungkin saja. Misalnya pada grafik berikut. Misalnya ini grafik GX. Nah, ini puncaknya misalnya. Kemudian ini grafik FX, puncaknya sama. Nah, berarti ini GX,
ini fx, berarti supremumnya sama ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kelima. Fx kecil dari GY untuk setiap XY anggota D. Ya, ini mirip dengan soal yang tadi, yaitu kalau kita gambarkan, ini misalnya, kalau kita gambarkan secara grafik pada contoh ini, misalnya ini gambarnya, kalau ini adalah GX, maka Fx-nya harus ada pembatasnya, tidak boleh GX nggak boleh lewat dari pembatas ini, dan Fx tidak boleh pula lewat. Nah, ini Fx. Akibatnya apa? Supremum dari F tidak mungkin mencapai infimum dari G kecuali sama. Ya, jadi karena itu supremum Fx kecil sama infimum GY. Jadi ini variabelnya dibedakan, nih X, ini Y. Jadi berarti ini untuk semua Y dan untuk semua X dia selalu lebih kecil. Oke, pembuktiannya berarti mirip dengan pembuktian nomor 2. Silahkan dituliskan dengan berdasarkan pembuktian nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keenam yaitu sifat Archimedes. Nah, ini sesuai dengan soal latihan tadi. Ini itu, jika X elemen real maka terdapat bilangan asli N sehingga X pasti lebih kecil daripada NX. Ya, berarti X lebih kecil daripada NX. Apa akibatnya? Akibat yang pertama yaitu tadi, yaitu infimum dari 1/n sama dengan 0. Kenapa? Yang pertama tadi untuk S sama dengan 1/n di mana n elemen n. Pertama jelas 0 batas bawah. Nah, yang kedua buktikan, andaikan X besar 0 batas bawah lain. Maka apa yang berlaku? Maka kan berarti kita punya 1/x itu elemen real. Nah, berdasarkan sifat ini terdapat n, berarti n 1/x, dapat n 1/x elemen n, sehingga x kecil sama n x jika dan hanya jika 1/nx kecil dari x. Jadi kontradiksi x batas bawah dari s. Oke. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Ini mirip teknik pembuktiannya, silahkan dilanjutkan. Yang pertama, jika T besar 0 maka terdapat NT sehingga 1/NT berada di antara 0 dan T. Ya, berarti ini mirip dengan ini pembuktiannya, persis seperti yang ini. Ya, yang kedua, Y besar dari 0 maka Y itu pasti berada di antara NY dengan N kurang 1. Ya, untuk setiap bilangan real. Ya, jadi ini secara intuitif juga mudah. Misalnya 2,3 berarti berada antara 3 dan 2 gitu. Antara NY dan NY dikurang 1 gitu. Oke. Aplikasi dari sifat supremum dan infimum selanjutnya yaitu yang pertama, eksistensi dari bilangan akar 2. Nah, ini akan saya jadikan tugas. Cari setidaknya 3 cara untuk membuktikan eksistensi akar 2. Nah, silahkan ya dijadikan tugas. Ya. Kemudian untuk aplikasi nomor 7 kita perhatikan di sini. Untuk XY bilangan real terdapat bilangan rasional R di antara X dan Y. Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, perhatikan
X kecil Y jika dan hanya jika Y dikurang X besar dari 0. Nah, dengan akibat dari sifat Archimedes, akibat yang mana kita lihat sebelumnya ya, yaitu akibat nomor 2. Nah, jika T besar 0 terdapat seper-nt kecil dari T, berarti kita bisa memperoleh N sehingga ada N elemen N dengan seper N kecil dari Y dikurang X. Ini berlaku jika dan hanya jika, berarti NX tambah 1 kecil daripada NY. Oke. Perhatikan, NX itu adalah elemen real, maka ada kita asumsikan NX positif, ada M elemen N sehingga NX berada di antara M dikurang 1 dengan M, berarti ini juga suatu akibat dari sifat Archimedes. Oke, akibatnya NX itu kecil daripada M, karena M dipilih yang terkecil, berarti ini sudah pasti kecil daripada NX ditambah 1, berarti M berada di antara NX dan sama ini kecil ya, berarti M berada di antara NX dengan NX tambah 1 kecil dari NY dengan NY, berarti X kecil dari M per N kecil dari Y. Jadi dapat bilangan rasional yang dimaksud adalah M per N ya. Oke. Selanjutnya, sebagai akibat dari density theorem, kita punya ini, yaitu jika XY bilangan real, maka terdapat bilangan irrational number Z yang berada di antara XY. Artinya di sini bilangan irrational juga padat. Ya, jadi bilangan rasional padat dan bilangan irrational juga padat. Bagaimana cara membuktikannya? Misalkan XY elemen real dengan X kecil dari Y, sehingga kalau kita kali seper akar 2, X per akar 2 kecil daripada Y per akar 2. Karena X per akar 2 dan Y per akar 2 keduanya elemen real, maka ada R bilangan rasional di antaranya, sehingga X besar dari X per akar 2 kecil dari R dan kecil dari Y per akar 2. Karena R bilangan rasional, berarti X kecil dari R akar 2 kecil dari Y. Ini adalah bilangan irasional. Oke. Jadi terbukti bahwasanya di antara dua bilangan real terdapat suatu bilangan irasional. Oke, kita lihat soal latihan untuk bagian ini. Ya, oke. Silakan dikerjakan latihan ini. Pertama di sini kita akan cukup membahas tentang yang nomor 1 saja, supremum dan infimumnya. Perhatikan, seper n, infimum dari seper n itu sama dengan 0.
ras supremum dari super n sebelumnya sudah kita bahas sama dengan 1. Berarti pada bentuk ini kita bisa memilih S sama dengan super n dikurang super m dengan mn elemen n. Berarti kita pilih supremum S sama dengan 1 dikurang 0, dan ini kurung bisa, itu sama dengan 1, dan infimum dari S itu sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Oke. Untuk contoh lainnya silahkan dipahami dan dikerjakan. Ya, oke, kita masuk bagian terakhir yaitu interval. Misalkan AB bilangan real dengan A kecil dari B, dan AB disebut dengan titik akhir atau titik ujung dari interval. Nah, sekarang nama dan definisi atau simbol interval. Interval buka jika tandanya kecil di sini, berarti intervalnya buka. Kedua-duanya kecil, X besar A dan kecil dari B. Kemudian interval tutup, keduanya harus pakai sama. Kemudian setengah buka atau setengah tutup, berarti buka atau tutup. Nah, berarti kalau kita tuliskan misalnya yang ini sama dengan X elemen real di mana A kecil sama X dan kecil dari B. Karena kecil untuk buka, kecil sama untuk tutup. Kalau yang ini berarti X elemen real di mana A kecil X kecil sama B. Oke. Dan ada infinite open interval, buka dan tengah atau hingga tengah dan buka. Infinite close interval, close tengah dan close. Oke. Silahkan nih suatu hafalan dalam matematika, silahkan dihafalkan dan dipahami. Oke. Kita lanjutkan. Ya, perhatikan teorema berikut. Jika S adalah subset dari R yang memuat setidaknya 2 titik dan mempunyai properti bahwa untuk setiap XY anggota S dengan X kecil s, maka XY pun bagian dari, maka S adalah suatu interval. Oke. Ini silahkan dibuktikan. Dibuktikan di buku gitu. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat interval tersarang atau nested interval. Ya, sifat interval tersarang yaitu misalkan IN sama dengan AN BN. Ya, kedua teorema ini pembuktiannya menggunakan materi selanjutnya yaitu barisan. Jadi kita bacakan saja. Adalah barisan dari interval tutup, maka nanti terdapat epsilon sehingga terdapat C sehingga C adalah anggota dari setiap IN. Apa yang maksudnya ini? Berarti kalau kita buat misalnya I1 memuat I2 memuat I3 memuat sampai memuat IN dan seterusnya, maka untuk setiap interval ini ada C di dalamnya. Di sini ada C, di sini ada C, di sini ada C, di sini ada C. Oke. Kita lihat teorema. Jika IN sama dengan AN BN, dengan N adalah suatu interval tutup yang tersarang, maka infimum dari BN dikurang AN sama dengan 0, maka tetap juga then the number epsilon contained in as unique. Jadi kalau infimum dari BN dikurang AN sama dengan 0, maka nanti yang sisi yang dimaksudkan tadi adalah unik.
Ya. Oke, selanjutnya silahkan pahami tentang pembuktian ketak terhitungan bilangan real. Ya, di sini himpunan bilangan real tidak terhitung. Nah, ya, berikut pembuktiannya, silahkan coba dipahami. Bagaimana dengan Q dan bagaimana dengan R dikurang Q? Ya, di sini saya jelaskan sedikit saja. Q itu sudah terkenal dengan kekontabelannya. Nah, sudah dibahas di bab 1. Buat ringkasannya coba jelaskan. Kemudian bagaimana dengan R dikurang Q? Karena Q-nya countable, otomatis R dikurang Q adalah uncountable. Karena tadi si R sendiri uncountable. Ya. Kemudian untuk ide pembuktiannya, ide dari pembuktian ini saya jelaskan sedikit. Pertama, yang dibuktikan hanya interval 0,1 dibuktikan itu tidak terhitung, sedangkan sub intervalnya tak terhitung, apalagi sedangkan sub himpunannya aja tak terhitung, apalagi himpunan utamanya gitu. Ya. Pertama, kita asumsikan himpunan 01 ini bisa di list dengan x1 sampai xn dan seterusnya, bisa dihitung. Ya. Kemudian dibentuk suatu barisan himpunan tutup I, interval terserang I. Nah, dengan teorema sebelumnya, maka selalu ada C yang belum masuk ke dalam list ini. Karena x1, x2 sampai xn adalah titik ujung dari setiap interval ini. Akibatnya himpunan I yang sama dengan 01 tak terhitung. Artinya bilangan real juga tak terhitung gitu. Ya. Kemudian kita lihat representasi biner. Ini kita pahami sedikit dulu. Misalnya saya mau menuliskan 10. Nah, ini adalah representasi desimal yang biasa kita kenal 10. 10 bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Berarti ini sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0. Jadi dalam representasi biner ini dapat kita tuliskan sebagai 1 0 1 0. Oke. Kita buat contoh lainnya, misalnya contoh lainnya 16 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti dalam representasi biner kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0. Berarti sama dengan 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pecahan? Bagaimana dengan pecahan? Contohnya 1/10. Ya, bagaimana cara menuliskan 1/10 dalam representasi biner? Ya. Yang pertama kita lihat 1/10. 1/10 itu lebih besar daripada 1/2 pangkat 16 dan kecil dari 1/2 pangkat 3. Maaf, ini maksudnya 1/2 pangkat 4. Berarti kita bisa menuliskan 1/10 sama dengan 1/2 pangkat 4 ditambah ya tambah seterusnya gitu ya, karena keterbatasan tempat berarti kita bisa menuliskannya 1/10 itu 0,1 dalam representasi 10. Ya, ini kita tulis representasi biner, kita tulis representasi biner
itu sama dengan 0, untuk 1/2 itu 0, 1/2 pangkat 2 0, 1/2 pangkat 3 0, 1/2 pangkat 4 1, dan seterusnya. Oke, silakan dipahami, dikerjakan latihan soal untuk lebih memahami ini. Kemudian decimal representation, ya seperti halnya ini, ya sama, berarti misalnya bilang yang kita kenal 123, itu decimal, ini sebenarnya decimal representation 123 misalnya. Ini 10, berarti artinya 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 3. Selanjutnya kita lihat repeated decimal. Ini adalah desimal berulang. Ya, ini adalah repeated decimal adalah salah satu contoh bilangan rasional. Sementara desimal yang tak berulang tapi tak hingga itu bukan bilangan rasional. Ya, contohnya kalau kita punya 0,12 itu dengan mudah kita membuatnya sebagai 12/100. Misalnya kita punya 0, atau kita punya 3,11 misalnya, kita dengan mudah membuatnya 311/100. Nah, bagaimana dengan desimal berulang, misalnya 0,111 dan seterusnya. Ini adalah bentuk yang terkenal dengan 1/9. Bagaimana cara kita mengubahnya? Ya, oke. Kita cukup menuliskan, nah, ini sama dengan 1/9. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 0,12 dan seterusnya. 12 berulang. Ini cukup kita tuliskan dengan X sama dengan 0,12 dan seterusnya. Kemudian berarti kita punya 100X sama dengan 12,212 dan seterusnya. Berarti dari sini kita punya 99X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12/99. Ya, silahkan buatkan 5 contoh dengan banyak angka diulang berbeda. Oke. Ya, berikut adalah pembuktian dari uncountability of R dengan menggunakan Cantor proof atau dengan menggunakan representasi desimal. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ide dari pembuktian ini. Ya, akan dibuktikan dengan kontradiksi seperti halnya yang tadi saya katakan. Pertama, diasumsikan bahwasanya interval 01 terhitung. Asumsikan interval 01 terhitung. Berarti bisa kita list X1 nya ini, X2 nya ini, X3 nya ini sampai Xn dan seterusnya. Kemudian kita definisikan Y yang sama dengan 0, Y1, Y2, Y3 sampai Yn dengan Y1 sama dengan 2. Kemudian kita definisikan Yn nya 2 dan 7. Sementara ini bisa juga dengan bilangan lain. Bayangkan kita cuma milih 2 bilangan berbeda. 2 kalau BNN nya besar dari 5 dan 4 kalau BNN nya 7 kalau BNN nya kecil sama 4. Dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan Y bukan salah satu dari barisan ini. Y bukan anggota, Y bukan anggota barisan. Berarti listingnya gagal karena tadi list ini kita asumsikan sudah memuat semua bilangan real, tapi ternyata ada Y yang kita definisikan dengan ini belum masuk ke sini. Ya, coba pahami dengan detail, pahami detailnya. Oke. Oke, jika kerjakan latihan berikut, silakan dipilih 8 dari 17 soal.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.